Rekah senyum di bingkai pagi yang memberi nyaman bagi perjalanan hari. Begitulah Feby Febiola memaknai kehidupannya. Ia memilih bersimpuh dalam doa karena berkanjang di ribaan Sang Khalik, senyum tak sebatas senyum. Dalam pangkuan Sang Pemberi Hidup, senyum memberi kedamaian bagi hati yang gundah, membuat dirinya tegar dalam memilih teman hidup. Menurut aku suami istri itu harus sepakat ya. Jadi memang cari harus yang mempunyai chemistry yang tepat gitu, yang bagus. Soalnya kalau mau kita taruh kriteria di kertas, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Tapi kalau nggak nyambung, percuma gitu kan. Kan enak gitu kalau suami istri sepakat, nggak yang satu mau ke sana, satu mau ke sini. Akhirnya saling menyalahkan. Pengennya sih itu sih yang bisa nyambung. Kak Cing bangga memiliki adik seperti kamu yang selalu kuat, kemudian penuh perhatian juga kepada keluarga. Kak Cing cuma berdoa Feby semakin sukses di dalam karirnya, juga bisa mencapai apa yang diharapkan di masa depan. Segalanya mungkin sirna disapu senja ke rahim malam. Hanya saja senja tak mampu mengambil tujuan hidup yang tersimpan rapi dalam lubuk hati sang pelakon takdir. Sebab Feby membingkai tujuan hidupnya dengan untayan semangat dan keteguhan hatinya. Tujuan hidup adalah saya ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi itu serius, itu benar. Saya ingin jadi orang yang berguna, menjadi contoh yang baik buat orang-orang sekeliling saya. Mau sampai umur 70 tahun masih jadi oma-oma. Jangan-jangan tahun depan jadi oma. Nggak tahu juga. Nggak, pokoknya pengen terus deh. Pengen terus sampai ya mungkin, I don't know. Pokoknya pengen terus aja. Di balik sosoknya yang cantik itu, Feby itu orangnya sangat tegar gitu. Karena memang dari kecil dia itu kan sudah berkarir ya. Sehingga mentalnya dia itu sudah tertempa gitu. Sehingga setiap persoalan yang dia hadapin, saya lihat bahwa dia itu sangat rasional gitu di dalam mengambil pilihan-pilihan hidupnya gitu. Untayan mimpi terpatri dalam lakon di bawah sorot lampu kamera, kemudian berpendar di balik layar kaca. Sederet bakat sudah terkatakan lewat alunan nada dan syair. Namun Feby tetaplah Feby yang tak pernah berpuas diri. Ia terus bermimpi dan berkehendak kuat untuk mewujudkan mimpinya. Pengen punya bisnis sih, selain bisnis parfum itu, pengen ngegedein bisnis parfum itu sama pengen bisnis yang lain gitu. Pengennya sih punya toko sendiri ya, pengennya. Ya sebagai kakak saya pasti mendoakan dia untuk kebahagiaan dia, keselamatan dia dimanapun dia berada. Saya berharap dia mendapatkan suatu kebahagiaan yang dia inginkan dalam hidupnya, baik melalui karir, juga kehidupan pribadinya, apapun yang dia pilih, saya tahu tuh dia tahu itu yang terbaik buat dia. Semoga persahabatan ini berjalan terus tentunya. Maksudnya setelah berapa kali udah lama nggak ketemu terus kami bertemu lagi, dia memberikan banyak energi, at least buat saya gitu. Ada inspirasi mau itu besar atau kecil yang dia sampaikan ke saya secara auralnya positif gitu. Jadi itu gunanya bersahabat. Kadang kita nggak terlalu sering ketemu, tapi ketika kita bertemu banyak banget hal positif yang bisa disampaikan atau diterima, banyak banget yang bisa di-sharing. Gue tau lo selalu melakukannya dengan penuh hati, penuh cinta terhadap apa yang lo kerjakan. So tetap lakukan itu karena menurut gue itu yang paling penting. Passion itu adalah motor kehidupan lo. So kami sebagai teman-teman mendukung.
Mungkin saja sesal berkelindan di relung rasa kala dirinya terjatuh, tertindih beban persoalan hidup. Haruskah sesal itu berkecambah, merambat di hati Sri Kandi berparas cantik itu? Yang terjadi di hari kemarin hanyalah sepenggal kisah yang mewarnai kehidupan. Namun peristiwa itu akan memiliki makna dan arti terdalam jika sang pemilik kisah terus belajar dan memperbaiki diri. Aku orang nggak pernah nyesel. Kecuali nyesel yang kecil ya, kayak tadi, aduh sayang, mesti nonton yang ini, mesti nonton yang itu gitu. Nggak pernah. Never, no regret. Live with no regret. Jangan pernah menyesal apa yang sudah terjadi. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah sebuah pengalaman dan pelajaran. Orang yang sulit dikalahkan itu adalah orang yang bisa beradaptasi. Nah, ini Feby adalah orang yang seperti itu. Karena dia sangat fleksibel, sangat bisa beradaptasi dengan segala macam kondisi dan segala macam lingkungan gitu. Dia pinter banget membawa diri gitu. Harus belajar. Karena belajar itu kan bagian daripada respon kita yang kalau kita masih mempunyai gairah sama pekerjaan kita, otomatis kita akan belajar. Kalau kita nggak mempunyai gairah, otomatis kita akan menganggap remeh. Gampang sih ini gampang. Nah itu nggak boleh, itu mesti harus terus belajar. Pada akhirnya, malam hadir menyajikan setangkup mimpi bagi esok. Di saat itulah, segala harap kembali tumbuh memenuhi rahim para pencari mimpi. Lalu, di relung pagi, embun hadir memberi sejuk pada sepenggal hari. Tapi, seperti embun yang terkulai lemas di bawah sinar mentari. Dan di saat inilah, yang dibutuhkan hanyalah seulas senyum yang akan menyimpan sisa embun agar hati tetap sejuk terasa. Aku tidak pernah menganggap sukses terus jadi santai gitu, enggak juga gitu kan. Tapi ya tetap berkarya sampai sekarang ini masih banyak orang yang masih mau pakai jasanya untuk main sinetron atau untuk film. Banyak orang yang nggak tahu, orang pikirnya aku ini kalem. Aku nggak sekalem itu. Saya sangat bangga sama apa yang udah dia achieve. Karena saya yakin apa yang dia kerjakan sampai sekarang ini bukan hal yang mudah gitu. Banyak perjuangan yang pastinya udah dia lewati. Jadi saya berharap semoga Feby bisa mempertahankan apa yang udah dia capai.